dia doain saya gitu, Pak Basaro gitu. Saat itu saya bilang udah stop, saya bilang jangan diterusin gitu. Saya nggak bisa terima waktu itu gitu. Oke. Rasakan bahwa hatinya benar-benar mempunyai kedamaian, sukacita yang tidak pernah saya rasakan. Dokter kan paling sekali gitu, tapi ya inilah kedahsyatan Tuhan Iya. dalam hidup saya secara pribadi saya ngalami gitu. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio, dan dalam podcast kali ini akan menjadi sebuah podcast yang pastinya akan memberkati Anda. Anda akan menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan terjadi dalam kehidupan seorang pria, seorang bapak yang luar biasa. Dan sudah di studio pada hari ini, Pak Acong. Halo Pak Acong. Halo juga. Wah, thank you ya Pak buat kesempatan ini. Iya. Untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Pak Acong ini by the way adalah juga salah satu jemaat dari GKS Light to the Nations. Nah Pak, mungkin boleh cerita nggak sih awalnya itu apakah memang dari kecil Pak Acong itu sudah menjadi orang yang kenal Tuhan atau gimana awalnya? Oh awalnya belum. Saya waktu ke Jakarta tahun 85 akhir masih sering ke Kelenteng gitu. Oh awalnya ke Kelenteng ya? Iya. Oke. Terus ada pada saat itu sering juga ke Kelenteng Ancol. Pas saya lihat kita pasang dupa baru noleh ke belakang udah dicabut udah dibuang gitu. Pas ada temen saat Natal ajak ke gereja ya saya pertama ya ikut gitu. Setelah ikut ya saya merasa ya punya ikatan kasih gitu di dalam teman-teman gitu, nggak seperti yang pertama gitu. Oke. Jadi ada sesuatu hal yang Pak Acong rasakan dalam kasih gitu ya? Iya. Waktu ikut gereja. Terus apa lagi Pak? Mungkin itu kan dengan teman-teman. Apa menjadi titik awal perjumpaan atau pengalaman Pak Acong merasakan bahwa Tuhan Yesus itu nyata buat kehidupan Pak Acong? Awal sih kita ke gereja gitu, ikut di pemuda, setelah itu dibaptis, dan satu waktu kita juga ada ikut letret juga. Setelah itu dari situ ya boleh dikatakan kita terus mau bertumbuh gitu. Jadi ada pelayanan juga gitu. Tuh udah mulai ikut pelayanan dari pas pemuda itu mulai ikut pelayanan. Iya, saya dibaptis ada pelayanan di pemuda, jadi tim besuk. Wow. Begitu. Tapi ada satu saat, jadi ada satu panatua saya gitu, saya lagi sakit, dia ke rumah, dia doain saya gitu, Pak Basaro gitu. Saat itu saya bilang udah stop, saya bilang jangan diterusin gitu. Saya nggak bisa terima waktu itu. Gitu. Oke. Karena akhirnya itu panatua cuma ketawa selesai udah gitu. Tapi lewat waktu ke waktu akhirnya saya sendiri yang mengalami gitu. Wow. Lewat doa pagi sendiri saya ngalami dapat karunia bahasa lidah gitu ya. Akhirnya saya baru ngerti pada saat itu baru tahu gitu bahwa itu adalah karunia yang Tuhan berikan kita untuk kita berdoa. Jadi nggak ada habisnya kalau kita doa pakai bahasa roh secara pribadi gitu. Iya. Wow. Kalau doa dengan kata-kata kan terbatas waktu gitu, mau tahan berapa jam kamu bisa doa gitu. Tapi kalau nyembah dalam bahasa roh secara pribadi di kamar kita Pak, itu saya baru belajar gitar juga gitu. Meskipun untuk pribadi gitu. Merasakan bahwa hatinya benar-benar mempunyai kedamaian, sukacita yang tidak pernah saya rasakan saat ke gereja gitu. Dari situlah titik permulaan saya lebih punya kehausan, kerinduan untuk mencari Tuhan gitu. Wow. Jadi dari situ akhirnya mulai bertumbuh ya? Iya. Dan tadinya yang menolak atau nggak suka didoain pakai bahasa roh malah akhirnya
ini menjadi sebuah pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi Iya, gitu. iya, iya, iya. Akhirnya saya kembali ke anak tua itu, saya cerita, dia tertawain saya gitu. Dia bilang, dulu dia juga gitu. Jadi kadang-kadang ini memang nggak bisa Paksakan. dipaksakan gitu. Iya. Tapi orang kalau dia punya kehausan, Tuhan tahu, pasti Tuhan Yes, berikan gitu. amen. Iya, Dari situ ya kadang-kadang saya sering diajak untuk melayani kemana, saya mau ikut aja gitu. Iya, Jadi sejak itu jadi nggak gampang nggak gampang ngedon gitu. iya, nggak Jadi apa-apa kita tahu Tuhan itu benar-benar gitu sertai saya gitu. Dari situ bisa sampai hari ini gitu. Meskipun ya kita sebagai orang percaya kita perlu punya komunitas gitu. Jadi waktu itu di komunitas kita cukup bertumbuh gitu dalam gereja gitu. Tapi ada satu saat ngedon lagi gitu. Setelah itu saya juga ada komunitas di luar gitu. Jadi kita bisa melayani, pergi ke daerah gitu. Kayak misi gitu ya. Iya, Pak? kayak Pelayanan misi gitu. Itu dari umur berapa tuh Pak Bapak mulai misi itu? Itu Waktu masih pemuda itu udah mulai ikut misi? pemuda belum. Oh belum. Setelah berkeluarga. Setelah berkeluarga mulai Iya. ikut misi. Oke. Nah jadi berdasarkan dari apa yang tadi Pak Acong cerita, itu kan menjadi sebuah titik pengalaman pribadi ya, di mana akhirnya benar-benar mengalami Tuhan. Nah saya juga sempat dengar cerita nih ya, karena kebetulan anak dari Pak Acong juga menjadi salah satu anggota di tempat saya komsel gitu ya. Ada sebuah kesaksian waktu itu di awal dari Pak Acong menikah gitu ya. Nah itu sempat dikatakan oleh dokter sulit untuk punya anak gitu ya. Iya. Nah itu gimana tuh Pak kesaksiannya? Karena buat pemirsa tahu Pak Acong sekarang anaknya 4. Nah Iya. awalnya gimana tuh Pak? Kok Ya bisa pada gitu? saat itu kan dokter yang anjurkan bahwa kita harus nikah lebih cepat gitu, karena kalau enggak obat yang dia minum itu untuk stopin untuk supaya tidak mens gitu selama 8 bulan gitu. Jadi akhirnya kita minta izin sama orang tuanya, oke, kita tentukan akhirnya habis lebaran gitu. Oh ini mau menikah itu ya? Ya kita Sudah menikah gitu. Menikah akhirnya obatnya dilepas. Sorry Pak, awalnya kenapa mesti minum obat? Itu dia kata dokter takut itu kistanya tumbuh kembali gitu. Oh karena memang ada histori Iya. kista gitu ya Iya. di rahim ya. Iya. Oke. Terus bagaimana selanjutnya? Jadi pada saat itu ya kita cuma ya doa kalau Tuhan mau kasih, saya sebagai laki-laki ya pikir kalau Tuhan mau kasih dia pasti mampu untuk kasih gitu. Amen. Yes. Cuma kata dokter ya ini kemungkinannya sangat tipis gitu. Akhirnya setelah nikah udah hampir 2 tahun hamil. Wow. 5 bulan setengah katanya jantungnya nggak berkembang katanya. Janinnya ya. Janinnya ya. Akhirnya harus dibuang gitu. Jadi saat itu sedih juga gitu, dokternya juga sedih, dia bilang sayang ya katanya. Udah 5 bulan lumayan cukup besar ya. Iya. Pak, ya? Akhirnya hamil kembali, yaitu anak saya yang pertama yang Peter yang sekarang gitu. Iya, iya. Itu yang kedua, hamil kedua ya. Iya, hamil kedua. Lanjut lagi, hamil ketiga juga gagal lagi. Keempat yang sekarang Hardy gitu. Jadi 2 tahun, akhirnya terakhir saya steril gitu karena udah 4 anak gitu. Karena dokter kan nggak mungkin. Nggak mungkin punya anak ya. Nggak mungkin Tapi malah punya juga anak. sampai di stop sekarang. Iya, karena udah hamil 6 kali gitu. Iya. Kata dokter kan paling sekali gitu. Tapi ya inilah kedahsyatan Tuhan Iya. dalam hidup saya pribadi saya ngalami gitu. Iya. Jadi dokter bilang pun awalnya satu pun susah gitu ya. Iya, satu pun susah katanya. Wow. Nah, waktu Pak Acong dengar bersama dengan istri ya, mendengar maksudnya ada pernyataan medis demikian gitu. Apa yang pasti kan mungkin ada sedikit sedih atau gimana gitu ya, Pak. Apa yang akhirnya Pak Acong lakukan bersama dengan istri kepada Tuhan gitu? Ya, kita dari awal udah bangun mesbah keluarga bersama istri berdua tiap malam kita pasti
nyembah Tuhan gitu. Saat itu kita berdoa juga untuk orang tua saya waktu itu kan belum percaya juga gitu. Jadi kita mesbah sampai punya anak kita tetap mesbah gitu. Wow. Seminggu, kalau dulu kan seminggu 2 kali karena anak kan sekolah. Iya. Saat mereka dewasa keluar negeri sekolahnya keluar, kita baru sekali sekarang gitu. Sampai sekarang pun anak udah besar masih jalan Tetap mesbah ya keluarga. 1 minggu sekali. Iya. Wow, berarti Itulah yang menjadi kekuatan gitu iya. bagi keluarga saya gitu. Wow, itu luar biasa banget sih, Pak. Jadi intinya ketika mengalami kemustahilan, justru di situ Pak Acong membangun suatu budaya atau suatu kebiasaan dalam keluarga untuk bangun mesbah ya, Pak. Iya. Dimana di situ justru mujizat Tuhan terjadi. Iya. Gitu. Jadi rasanya nggak ada beban gitu di dalam hati kita bahwa ya mengalir aja gitu. Jadi kita yakin bahwa Tuhan mampu lakukan yang melebihi pikiran saya gitu. Ternyata ya benar banyak hal yang saya alami itu mustahil terjadi, tapi Tuhan nyatakan itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Keren, sangat keren menurut pengalaman saya gitu. Wow. Ada lagi nggak Pak hal-hal yang terlihat mustahil itu terjadi dalam kehidupan Bapak? Ya, tapi itu terjadi, Tuhan lakukan. Iya, yang hal yang kedua yaitu pada saat Hardy umur 7 tahun ya. Jadi mertua saya kan tinggal di belakang gang saya gitu. Waktu dia lari ke belakang kembali ke rumah bibirnya hitam gitu. Waduh. Hitam, akhirnya kita bawa ke Husada, kita cek sama dokter spesialis, dia bilang wah ini anak jantungnya kayaknya bocor, dia bilang. Jadi besok sore tolong dibawa kembali, kita akan tes pakai USG by mesin gitu. Jadi malamnya kita pas ada mesbah juga dan ada juga yang dari dulu ada dari GBI yaitu FA ya. Oh iya, FA. Jadi rumah saya dipakai FA dari GBI. Setelah itu kita doa, selesai doa akhirnya paginya itu anak si Hardy mau makan es krim gitu. Saya bilang jangan, katanya kan udah sembuh, udah didoain gitu. Ya udah, saya pikir ya kita aminkan, udah kasih dia makan gitu. Pada saat sampai ke rumah sakit dicek sorenya, dokternya juga heran gitu. Kok hasil sama kemarin kok udah berubah 100% gitu. Udah nggak apa-apa katanya, udah benar sembuh gitu apa yang dia. Itu selang berapa hari Pak? Itu sehari doang, 2 hari. 2 hari. Iya. Jadi kejadian bibirnya hitam itu. Iya, kan langsung kita cek sorenya. Iya, sore. Besok kembali dicek kembali gitu. Dan sebelum itu di pertengahan berdoa ya. Iya, yang tadi yang ada FA dan sebagainya. Doa di FA juga kita juga tumpang tangan doakan gitu. Wow. Jadi benar-benar ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa sih buat kita semua para pemirsa juga, bahwa memang kuasa doa itu nyata ya Pak. Iya. Kadang orang cuma menganggap, ada yang menganggap remeh, berdoa doang. Apa sih gitu kan ya. Iya. Kadang kita lebih percaya sama medis sama dokter, tapi ternyata ini hal yang nyata gitu. Iya, itu yang pertama. Kedua kali juga terjadi lagi Hardy juga, karena dia kalau demam panas suka stip ya, kejang kan. Stip, iya stip. Jadi masuk rumah sakit Manuela yang di Mangga Besar 8 itu, sekarang udah tutup rumah sakitnya. Itu juga gitu. Jadi istri jaga, demamnya nggak mau turun gitu, sampai dikompres pakai alkohol sama es batu kan. Jadi pas minggu pagi kita doa gitu. Jadi saya pulang ke rumah mau bawa kokonya ke gereja gitu, sama istri saya kan yang jaga di rumah sakit. Kita jam 4:30 bangun, kita doa, selesai doa, itu juga Tuhan nyatakan mujizat juga langsung sembuh gitu. Sampai hari ini nggak pernah kambuh lagi gitu stipnya. Kalau dulu panas dikit suka stip ya. Terlalu banyak mujizat gitu saya ngalami gitu dalam keluarga saya bersama istri gitu. Makanya saya bilang keren Tuhan dalam hidup saya nggak harus benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Amin. Wow, ini terlalu luar biasa banget ya pekerjaan Tuhan. Jadi kalau bisa disimpulkan nih Pak Acong, setelah Pak Acong melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan keluarga,
Apa sih sebenarnya kalau boleh di ini ya kunci utamanya nih kita sebagai keluarga Kristen. Walaupun tadi juga sempat ada mesbah keluarga yang Pak Acong coba sempat katakan ya. Tapi ada lagi hal lain nggak sih yang benar-benar tuh yang ngebuat apa ya benar-benar nyata gitu loh pekerjaan Tuhan dalam keluarga Pak Acong. Apa yang mungkin Pak Acong bisa lihat? Ya saya lihat memang kasih Tuhan tuh luar biasa, dia tidak pernah melihat kekurangan, kesalahan, dosa yang kita lakukan gitu. Dia mengampuni kita, udah dia nggak pernah melihat segala hal yang kita lakukan. Seperti yang contohnya seperti anak yang terhilang di luar gitu kan, ditulis di Lukas kan. Pulang orangnya terima kembali orang tuanya, kasih semua fasilitas kembalikan gitu. Itulah luar biasa gitu Tuhan Yesus. Dari situ makanya kalau saya lihat jiwa-jiwa mereka yang butuh gitu untuk sentuhan, saya rindu untuk melayani gitu. Wow. Untuk ajak mereka bertemu Tuhan gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan soal menjangkau jiwa yang orang-orang yang dilayani. Ada nggak kesaksian di mana Tuhan bekerja dalam pelayanan Pak Acong khususnya nih ketika melayani orang-orang di luar keluarga nih ya? Iya, mungkin yang baru-baru ini gitu ada satu ibu kemarin saya ada ajak Pastor Roy untuk pergi, saya langsung injili, langsung bimbing, langsung dia terima Tuhan Yesus. Dan satu lagi sepupu saya waktu saya ke Jakarta pertama kali sempat tinggal rumahnya gitu. Dia kemarin waktu kena stroke, jadi masuk rumah sakit Tarakan gitu, saya ada besuk dia, saya doakan, suruh dia terima Yesus, cuma dia kan belum bisa ngomong gitu kan. Akhirnya pulang ke rumah, saya doain, tantang dia mau terima. Selesai, saya ke Bali kemarin karena temanin adik ipar saya di Bali gitu. Jadi dia cari saya lewat adik saya, dia bilang dia mau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus gitu. Jadi setelah itu saya pulang, saya langsung bimbing dia, suruh dia terima Tuhan Yesus. Tadinya saya mau ke Kalimantan dulu, cuma paginya mau berangkat, malamnya saya sendiri datengin gitu. Saya nggak mau dia sampai terjadi sesuatu tapi nggak terima Tuhan gitu. Yesus, ya. Akhirnya malamnya saya pergi bimbing dia terima. Selesai terima dia cerita gitu. Waktu sebelumnya saya doain dia mimpi gitu, mimpi Tuhan Yesus kasih 2 kantong ubi ke dia gitu, suruh dia ambil, berarti suruh dia jalan gitu kali ya. Tapi ya bersyukur bahwa sekarang dia udah bisa jalan gitu. Wow. Jadi udah jalan, tinggal tangannya yang sebelah kiri ya yang masih agak nggak ada tenaga, tapi udah bangkit, udah bisa jalan gitu. Wow. Ini yang baru-baru ini ya. Jadi dia akhirnya terima Tuhan dan juga ngalamin mujizat. Iya. Gitu ya, jadi Pak. udah bisa jalan. Wow. Gimana perasaan Pak Acong ketika melihat orang-orang saya seperti bersuka itu? cita gitu, meskipun saya sering doakan dia karena saya pernah tinggal sama dia gitu. Bahwa seperti tulis di Kisah Rasul 4 kan ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada nama diberikan sehingga manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus gitu, satu-satunya jalan, hanya percaya kepada dia. Makanya saya rindu orang-orang yang saya kenal, saya doakan. Jadi supaya Tuhan yang jamah dia gitu. Kemarin saya juga kembali ke rumahnya, saya bilang kapan mau dibaptis gitu. Jadi kalau mau percaya harus dibaptis gitu. Iya. Dia bilang nanti tunggu tangannya agak kuat. Dia mau, dia bilang. Wow, puji Tuhan. Jadi itulah pekerjaan kuasa Roh Kudus gitu. Kalau kita nggak mungkin bisa lakukan kalau bukan Tuhan gitu. Saya percaya Tuhan lebih mengasihi dia daripada saya gitu. Benar sih Pak, benar. Tapi Tuhan mau kita melakukan sesuatu gitu. Untuk kita menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan itu gitu ya. Iya. Nah, Oke Pak, by the way mungkin buat pemirsa, Pak Acong ini kan sebenarnya bukan pengangguran ya, punya bisnis, ada pekerjaan, ada dagang dan sebagainya Pak. Nah itu saya pengen tahu sih Pak, Bapak kan bisa dibilang ya sebenarnya secara pekerjaan mungkin punya kesibukan gitu. Apa yang buat Pak Acong, karena gini, biasanya tuh kan orang kalau udah bisnis, udah punya ini kayaknya sibuk dengan bisnisnya sendiri gitu ya Pak ya. Waduh, dagang sampai akhirnya boro-boro mau mikirin jenguk besok orang ngedoain gitu. Kadang-kadang orang lebih berfokus
saya harus cuan, saya harus ini itu apa segala macam. Apa yang buat Pak Acong kok mau gitu istilahnya, walaupun di tengah kesibukan yang Pak Acong juga mungkin harus lakukan, tapi mau meninggalkan itu sejenak untuk melayani orang-orang gitu. Itu gimana sih Pak? Iya, itu yang paling pertama ya itu kita cari pasangan hidup harus yang benar-benar bisa saling mendukung gitu. Oke. Saya bersyukur gitu ya, Tuhan kirimkan pasangan khusus istri saya gitu. Dia sangat mendukung gitu kalau saya pergi pelayanan gitu. Hmm. Jadi meskipun sibuk kadang-kadang ada barang yang harus diantar, Iya, jadi iya. ya saya berani letakkan gitu untuk pergi gitu, kadang 1 minggu untuk pergi ke daerah gitu. Hmm. Jadi itulah kalau mau pelayanan kita juga doa juga di rumah gitu. Jadi Iya. kita pergi supaya jangan sampai di rumah kita banyak masalah gitu. Iya, Tapi iya. ya saya bersyukur bahwa itu semua anugerah Tuhan gitu. Tuhan proteksi semua nggak ada masalah selama ini gitu. Wow. Yes, bener. Kadang-kadang suka berpikir kan gini ya Pak, nanti kalau saya tinggal pelayanan nanti keluarga saya gimana gitu. Tapi justru Pak Acong merasakan proteksi Tuhan buat keluarga ya Iya, waktu Pak itu Acong dia, iya. melayani gitu ya. Iya. Wow. Makanya saya bilang cari pasangan harus yang benar-benar mereka harus ngalami Tuhan gitu. Hmm. Kalau enggak yang satu tarik, yang satu mau Iya. jalan nggak bisa gitu. Iya, iya. Jadi harus benar-benar punya kedewasaan rohani untuk melihat apa yang Tuhan telah berikan kepada saya dan keluarga saya gitu. Iya. Kita melayani itu hanya membalas sangat sedikit gitu Iya. apa yang Tuhan telah berkati saya gitu Wow. selama ini gitu. Wow, wow, luar biasa. Baik lagi tadi kepada Hardy ya, karena Hardy beberapa kali sering ngobrol juga dengan saya, anaknya Pak Acong ini, anak yang kedua. Saya melihat gini, kadang-kadang anak-anak kalau yang ditinggal pelayanan sama orang tuanya kan ada yang bisa dibilang kayak, papa mah pelayanan mulu apa segala macam gitu ya, merasa ditinggalkan gitu ya Pak. Tapi saya melihat ada hal yang menarik gitu, artinya anak bapak ini yang Hardy ini kalau cerita tuh penuh dengan kebanggaan gitu loh, karena menceritakan papa tuh pelayanan ini apa segala macam. Nah itu gimana Pak? Apakah emang selama ini Pak Acong menanamkan kepada anak-anak juga apa itu pelayanan dan sebagainya sampai mereka tuh bisa merasakan istilahnya justru punya kebanggaan kalau papanya tuh pelayanan gitu. Gimana Ya, Pak? saya biasa di mesbah keluarga saya sering sampaikan gitu bahwa keluarga kita bisa ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan sebelumnya kita pergi biasa kita sudah doakan gitu. Iya. Di mesbah keluarga kita sampaikan, kita sharingkan, doakan. Kita mau pergi kemana-mana gitu. Jadi mereka juga sangat mendukung gitu. Iya, wow. Saya juga nggak mau gitu. Saya lihat banyak orang melayani mungkin sebagai full timer, sebagai hamba Tuhan gitu. Iya. Akhirnya anak mereka gitu jadi kepahitan gitu. Betul. Mereka merasakan bahwa orang tua melayani orang. Saya pernah dengar satu statement gitu. Satu istri gembala dia bilang, saya lebih suka suami saya jadi gembala saya daripada suami saya. Kalau gembala kan telepon langsung jawab, semua terlayani gitu. Makanya saya nggak mau itu terjadi. Iya. Saya sharingkan di keluarga, di mesbah. Kita doakan sama-sama. Pas biasa pergi ya mereka tahu kita kemana gitu. Jadi mereka juga mensupport Iya, ya, mereka juga mendukung. support, mereka juga doa karena ada pergumulan apa, mereka juga dukung doa khususnya untuk istri saya gitu. Yang luar biasa dia tetap dukung sampai biasa kan puasa juga. Iya. Doa puasa juga gitu untuk dukung pelayanan saya di luar gitu. Wow. Kunci yang menarik dari Pak Acong adalah harus punya pasangan yang bisa menopang ya Pak ya. Iya. Karena ketika, apalagi kalau tadi soal melayani, ketika kita melayani tapi pasangan kita nggak bisa menopang itu juga bisa jadi ribut di rumah ya Pak ya. Tapi Iya, jadi puji celah. Tuhan. Jadi Ya, celah untuk iblis Celah, menyerang betul. kita gitu. iya betul. Dan berarti dari sejak anak-anak masih kecil, Pak Acong emang udah mulai pelayanan dan sebagainya. Mereka udah melihat itu gitu ya Pak ya. Iya. Oke, wow. Nah Pak, sebagai yang terakhir nih Pak, boleh nggak sih sebagai sebuah kesimpulan gitu, apa yang
buat Pak Acong yang tadinya bukan yang mengenal Tuhan Yesus, sampai sekarang mengalami banyak hal yang besar dalam Tuhan, dan terus sampai hari ini melayani Tuhan. Nah, apa yang mungkin Pak Acong bisa sampaikan, atau mungkin yang Pak Acong bisa ceritakan kenapa sampai hari ini Pak Acong terus mau berpegang sama Tuhan? Karena gini, banyak orang yang menjadi Kristen ya udah karena mungkin diajak ke gereja, tapi situ nggak punya alasan yang kuat atau personal experience gitu kan ya dengan Tuhan. Nah, tapi mungkin sebagai bagian yang terakhir, apa yang membuat Pak Acong sampai hari ini tetap mau setia sama Tuhan? Iya, mungkin satu hal saya rasakan bahwa terlalu banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya gitu. Saya ini nggak ada apa-apanya gitu, dari Kalimantan ke Jakarta gitu, apapun udah saya kerjain gitu. Jadi banyak hal sudah saya lakukan gitu. Tapi ada waktu yang Tuhan udah tetapkan, Tuhan bisa berkati saya mimpi juga tidak pernah terbawa mimpi gitu. Anak-anak saya bisa kuliah di luar negeri, bisa jadi sarjana semua gitu. Ya itu semua hanya anugerah Tuhan gitu. Amen. Dari situlah saya lihat kebaikan Tuhan itu tidak bisa terbayarkan dengan apapun yang saya lakukan gitu. Dia bukan hanya mau mati untuk menebus dosa saya gitu, tapi banyak hal dia lakukan secara pribadi saya ngalami gitu. Yes. Jadi ada ketenangan, kedamaian pada saat, bukan berarti kita tidak punya ketakutan. Kadang-kadang kalau sekarang kita lihat situasi gitu yang perdagangan gitu. Tapi kadang-kadang ada ketenangan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan gitu dalam hati saya. Ya, saya tidak takut gitu, ya udah jalan aja gitu. Itu yang membuat saya kuat gitu, karena Tuhan itu adalah perlindungan Amen. saya gitu. Nah, selama kemarin pas masa COVID ya Pak, kan banyak orang-orang pengusaha yang bisa dibilang stres karena ya perdagangan merosot, ekonomi mengalami krisis dan sebagainya. Bagaimana kehidupan Pak Acong saat itu? Iya, hampir 2 tahun itu memang tidak ada masukan gitu. Jadi toko tutup buka itu semua dagang benar banyak yang tutup gitu. Tapi saya bersyukur bahwa sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan gitu. Jadi ada berkat-berkat yang kita simpan untuk menghadapi corona ini gitu. Wow. Ya itulah Tuhan mencukupkan gitu segala yang saya perlukan gitu. Yes, jadi istilahnya seperti Yusuf ya, lumbung-lumbungnya sudah disiapkan untuk masa kelaparan gitu ya. Iya. Dan itu memang juga bagian dari penyertaan Tuhan ya Pak. Iya. Mungkin ada orang-orang yang berpikir, wah harusnya kalau Tuhan menyertai toko saya ramai terus dong. Tapi nggak selalu gitu, cara Tuhan bisa berbeda-beda ya Pak ya. Kalau Pak Acong mengalami justru toko sepi, buka tutup, tapi sudah ada berkat yang Tuhan siapkan sebelum masa itu datang gitu ya Pak ya. Wow, thank you banget nih Pak Acong buat kesaksiannya, dan saya percaya ini bisa menjadi berkat bagi Anda yang menyaksikan program ini. Beberapa hal yang saya mau highlight, pastikan kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya sebagai orang Kristen katanya, atau Tuhan itu cuman katanya, tapi biarlah Tuhan bisa menjadi pribadi yang nyata ya, seperti yang Pak Acong alami, kesaksian, mujizat Tuhan terjadi, dan jangan pernah kecewa kalau mengalami hal yang berat. Seperti Pak Acong tadi berkata bahwa istrinya hampir bisa dikatakan tidak bisa punya anak, tapi justru disitulah Tuhan menyatakan dirinya buat kehidupan Pak Acong. Amin. Wow, luar biasa. Pastikan Anda terus mengikuti program dari Today's Message Podcast ini. Jangan lupa bisa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message. Saya Jose Claudio, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.